mistis ini terjadi 10 tahun lalu, saat di daerah terpencil dibuatkan akses jalan yang bagus atau beraspal. Namun jalan tersebut malah disalahgunakan oleh anak-anak muda setempat. Mereka melakukan balap liar di jalan tersebut. Parahnya lagi, aksi balap liar tersebut dilakukan setiap malam. Dan tentu saja warga sekitar geram, sebab bisa membahayakan para pelaku serta pengendara lain yang melintas. Untuk mencegah dan membubarkan balapan liar yang terjadi, para warga sering menghubungi polisi. Meski berulang kali dibubarkan, namun para pelaku tak pernah kapok. Di hari-hari berikutnya mereka tetap melakukan balap liar. Namun insiden yang dikhawatirkan pun terjadi. Suatu malam saat para pemuda balapan liar, 2 joki balap mengalami kecelakaan. Salah satu joki kehilangan kendali hingga menghantam joki lainnya. Atas insiden itu ada 3 orang yang menjadi korban. Darah segar dari ketiganya pun membasahi aspal yang baru jadi dan aroma aspal bercampur dengan amis darah. Kemudian para korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun sayang salah satu dari mereka tak tertolong. Ia mengalami luka parah di bagian kepala. Setelah ada korban jiwa, jalan tersebut kemudian tidak dijadikan lagi arena balap liar. Setelah itu, kejadian mistis pun terjadi. Sunyi dan bau darah masih menyengat di jalan tersebut, padahal bekas darahnya sendiri sudah dibersihkan. 2 hari setelah kejadian kecelakaan, tepatnya saat tengah malam, ada seseorang yang melintasi jalan tersebut. Ia mengaku melihat sosok makhluk yang berbaring di aspal dengan penuh luka dan darah di bagian kepala. Namun sosok tersebut sama sekali tak berkata apapun dan langsung bangun saat ada manusia di dekatnya. Tentu si pengendara tadi merinding dibuatnya. Apalagi wajah sosok misterius tadi sangat datar dan penuh luka dengan darah mengalir. Ketika si pengendara telah melewatinya dan hendak menengok ke belakang, sosok menyeramkan tadi telah menghilang. Ternyata insiden itu merupakan permulaan teror tadi hantu korban kecelakaan balap liar. Sebab hampir setiap malam sosok tersebut menampakkan diri. Teror seperti itu juga dirasakan oleh orang tua pembuat cerita ini. Saat ibu dan ayahnya pulang bekerja pukul 11 malam dan melewati jalan tersebut, keduanya melihat sosok menyeramkan itu. Namun si ibu mengira jika sosok tersebut merupakan manusia yang hendak meminta pertolongan. Ia lantas membujuk sang suami untuk menolongnya. Namun permintaan itu tak dihiraukan, sebab sang ayah sudah mengetahui sosok menyeramkan itu. Kejadian ini membuat para warga tidak berani melewati jalan tersebut pada malam hari. Teror sosok menyeramkan tadi terus terjadi hingga 40 hari setelah kejadian kecelakaan. Lewat 40 hari, sosok tersebut tidak pernah muncul kembali. Awalnya Uji tengah mengantarkan jenazah ke sebuah tempat pemakaman. Sementara itu yang menyetir mobil ambulans adalah sang kekasih. Ini ceritanya aku pakai ambulans mau anterin jenazah dan doi aku drivernya, tulisnya. Namun di perjalanan ia cukup merasa ketakutan. Pasalnya jalan yang dilewati terbilang sempit, bahkan hanya bisa dilalui 1 mobil. Diperparah lagi kondisi jalan sangat sepi, kiri dan kanannya hanya ada pohon, serta semak-semak. Ngeri gak sih jalannya? Mana di belakang ada mayit? Paling bikin merinding, tiba-tiba suara sirine ambulans mengecil sendiri. Padahal Uji dan sopir sama sekali tak mengecilkan suaranya. Tak hanya itu saja saat mobil ambulans sudah semakin dekat dengan area pemakaman, kamera Uji seketika tak bisa merekam. Dan pas nyampe banget ke tempat pemakaman kamera HP tiba-tiba belang putih gak tahu kenapa.